udah dilihat 2,8 juta orang, ini di like 194.000 orang, dan di komen 2.600-an. Ini aku kemarin tadi pagi aku baru baca 1.500-an komen, ternyata sekarang udah jadi 2.600 komen. Dan kayaknya aku mesti ngomong sesuatu buat kalian. Hai guys, aku mau cerita tentang video yang kemarin aku bikin di TikTok tentang Pizza Hut yang lagi jualan di pinggir jalan. Jadi semalam ramai banget di TikTok aku, terus di DM Instagram juga banyak yang ngomongin, terus di Instagram hari ini juga banyak yang nge-repost di story gitu, terus banyak yang komen ke aku. Nah, aku bacain komen di TikTok itu satu-satu, semuanya aku bacain. Aku mau cerita sama kalian kenapa aku ngevideoin itu. Jadi kemarin aku kebetulan lagi jalan di Bundaran Tugu, Kota Malang. Terus aku lihat ada mobil Pizza Hut, mobil pribadi itu, sama ada tulisan Pizza Hut, kalau Pizza Hut jual di pinggir jalan gitu. Terus aku udah kelewatan, tapi aku minta puterin lagi karena aku mau beli. Terus aku langsung videoin sih, karena kenapa aku videoin, jadi waktu itu aku cuman mikir gini, di benakku Pizza Hut itu adalah makanan yang mewah. Dulu waktu zaman aku kecil, kayak makanan Pizza Hut tuh mewah banget karena nggak ada makanan lain gitu. Maksudnya kafe-kafe tuh jarang banget, apalagi di Kota Malang itu hampir nggak ada. Palingan cuma ada fast food yang lain gitu, kayak McD, KFC, terus Pizza Hut itu aja. Nah, terus aku mikir juga, waktu kecil gitu iklannya Pizza Hut tuh kan kejunya lumer banget, kayak yang mahal banget gitu. Jadi dalam benak aku sih Pizza Hut tuh mewah. Terus waktu aku sekolah, lulus SMA sama kuliah, banyak juga teman-teman aku yang kerja di Pizza Hut. Karena kerja di Pizza Hut itu keren gitu. Kayak kalau kamu pengen belajar kerja, pakai baju rapi, senyumnya baik, cantik, good looking, ganteng, terus kamu tahu cara gimana ngomong sama orang yang baik, itu kamu bisa belajar di Pizza Hut gitu waktu itu. Jadi image itu melekat di aku, kayak Pizza Hut gitu, Pizza Hut gitu. Nah, di era sekarang Pizza Hut jualan di pinggir jalan. Ada yang bilang, "Kak, Pizza Hut kayak turun kasta ya?" gitu. Itu di komen. Kalau bahasa kasarnya sih bisa dibilang gitu ya, turun kasta. Kayak biasanya kan kita makan pizza selalu di tempat ber-AC gitu. Terus kadang juga aku lihat kalau di pameran-pameran sih pasti ada, tapi kalau yang jualan di pinggir jalan aku baru tahu itu. Terus teman-teman di netizen juga banyak yang ngomong, "Iya Kak, kasihan, kita juga sering lihat jualan pakai motor, terus kehujanan gitu." Pas aku lihat itu dia sih naik mobil. Banyak juga yang komen, itu kan nggak mulai dari bawah perjuangannya dia naik mobil gitu. Tapi kalian kebayang nggak sih kalau misalnya nih dia tuh memang naik motor gitu, terus kehujanan, terus pizzanya nggak laku karena kehujanan, itu kan juga nggak bagus gitu. Pasti mungkin ada atasannya yang pinjemin mobil atau mobil kantor lah dipinjemin untuk menjaga kualitas pizza itu sendiri juga. Anyway, waktu aku sampai nih di tempat masih jualan, dia langsung nyambut aku dengan baik. Aku bukannya promosi Pizza Hut ya, tapi di balik itu semua sebenarnya kenapa aku bikin video itu, sebenarnya aku cuma mau sharing sama masyarakat gitu. Aku tulis,
besar atau kecil, itu semuanya sekarang mau berusaha dari bawah lagi. Mungkin bagi orang lain Pizza Hut pasti stabil gitu, kayak yang itu udah perusahaan gede, nggak usah dikasihani gitu. Tapi menurut aku dari kelas yang tadi mewah banget gitu, terus dia harus jualan di jalan, itu menurut aku dia udah mulai dari bawah lagi gitu. Dan perusahaan segede itu harus mikirin banyak karyawannya, yang karyawan itu juga harus ngasih nafkah buat anak istrinya di rumah. Nah, banyak orang yang sekarang putus asa karena di PHK mungkin. Terus banyak yang putus asa karena dulunya ada kerjaan banyak terus nggak ada, penghasilannya berkurang, ada yang gajinya dipotong. Sekarang harus mulai membiasakan diri untuk menghadapi ini gitu. Kayak aku pun itu jadi self reminder buat aku, makanya aku tulis gitu. Semangat buat semuanya masih kerja. Jadi kita bersyukur kalau kita masih kerja. Besar atau kecil yang dijalanin, mulai dari bawah itu nggak usah gengsi gitu, kayak lakukan aja apa yang kita bisa gitu. Kenapa aku tulis kayak gitu? Jadi aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah restory, buat teman-teman yang udah post di Instagram, diviralin, dan banyak juga yang nge-DM aku terus makasih ya udah kasih semangat gitu. Itu aku seneng banget sih, bisa ngasih semangat mereka di era yang seperti ini. Jadi mungkin banyak dokter yang bisa ngasih perjuangan, berupa tenaganya untuk mengobati orang yang sakit, tapi masih semangat untuk kesehatan mental tuh juga penting loh, ya nggak sih? Karena kesehatan tuh bukan cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga gitu. Kayak buat apa kita hidup kalau misalnya kita tuh nggak ada semangat, ya nggak sih? Buat kalian, semoga tetap sehat, tetap semangat. Apapun yang kalian lakukan, walaupun kalian harus di rumah ataupun walaupun kalian harus kerja di luar rumah, tetap jaga kesehatan. Aku ada kaos nih bagus banget. Saya harus tetap hidup untuk bercerita pada generasi berikutnya tentang perjuangan Indonesia melawan corona. Kaos ini aku beli iseng dan aku suka banget kata-katanya. Jadi intinya kita harus semangat. Mungkin ada orang yang ngerasa lebay gitu, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok gitu. Jadi apapun itu kita harus semangat, dan sebisa mungkin, kalau aku pribadi sebisa mungkin ngasih semangat buat orang lain, buat diri aku sendiri juga, untuk tetap fight di era kayak gini. Ya kayak gitu. By the way, aku jadi pingin menyebar semangat lagi. Aku akan kasih giveaway kaos ini. Untuk berapa ya? Untuk 5 orang ya. Untuk 5 orang yang komen di YouTube aku, yang bisa ngasih semangat juga buat teman-teman yang lain. Jadi aku akan kasih ini buat kalian biar kita kembaran. Kalau misalnya komennya ada banyak juga, mungkin aku bakal kasih lebih ya. Tapi aku janji buat 5 orang yang kalian komen di bawah yang bisa menginspirasi. Karena aku pikir sih generasi sekarang tuh, apalagi netizen Indonesia, kalau bisa kita saling menguatkan. Kayak mungkin manusiawi ya kita ngomongin jelek orang lain, tapi kalau bisa di saat seperti ini kita saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan gitu, saling pegangan tangan buat kita saling semangat demi masa depan semuanya gitu. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe dan juga komen, karena aku mau bagi kaos ini buat kalian.
Thank you.